ada survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga, ya kan, dia mensurvei usia produktif manusia dari 20 tahun sampai dengan 60 tahun. Ya, berarti 40 tahun produktif, usia produktif manusia. Dari survei itu, ya kan, lahirlah sebuah segitiga Limra, ya kan, di mana di segitiga itu lapisan terbawah 49%, lapisan di bawah itu ternyata orang masih hidup berdasarkan sumbangan. Ya kan, mereka masih hidup berdasarkan sumbangan dari orang tua kah, sumbangan dari saudara kah, atau sumbangan pinjam sana pinjam sini kah, ya kan, hidup masih sangat bergantung pada orang lain deh. Dan ternyata lapisan kedua dari survei itu menyatakan ada 29% yang meninggal dunia. Ya kan, karena sakit atau karena kecelakaan. Dan lapisan ketiga ada 12% orang yang usahanya bangkrut, teman-teman. Dan lapisan yang keempat adalah ada 5%, 5% yang masih bekerja keras. Dan di sini 4% orang yang bebas finansial. Dan 1% orang yang kaya. Ya kan? Nah, menurut lu, bro, apa pendapat lu mengenai survei ini? Kalau satu hal yang gue lihat, ya kan, kenapa sih hanya ada 5% yang make it to the top? Ya kan, satu benang merah yang gue dapatkan adalah 5% orang ini mereka berbisnis. Ya kan? Nah, makanya tuh hari ini yang gue mau bahas adalah tentang sebuah bisnis. Ya kan? Kenapa 5% ini juga make it to the top? Karena 5% ini adalah orang-orang yang 20% orang yang menguasai 80% uang yang beredar. Ya kan? Nah, hari ini gue mau bahas sebuah bisnis ke lo. Ya kan? Kalau kita ngomong bisnis, ya kan, selalu kita butuh dua mata uang. Ya, setuju nggak? Setuju ya? Mata uang pertama itu adalah uang itu sendiri. Dan mata uang yang kedua adalah waktu. Ini sebenarnya enak kok. Hah? Iya, mata uang yang pertama adalah uang dan mata uang yang kedua adalah waktu. Ya kan? Kalau dalam berbisnis, either lo harus punya salah satu dari ini. Kalau lo punya dua, ya even better. Ya kan? Tapi rata-rata mayoritas orang kan biasa mereka kendalanya adalah di uang. Ya kan? Tetapi semua orang pasti memiliki waktu. Ya, tinggal bagaimana lo mengelola waktu lo aja. Nah, bisnis yang gue mau bahas adalah bisnis asuransi, bro. Ya kan? Lo orang kan tahu, bisnis gue cuma di asuransi, nggak ada di bisnis yang lain, ya kan? Jadi yang gue mau bahas adalah bisnis asuransi. Dalam bisnis asuransi ada, kenapa sih menurut gue bisnis asuransi ini bagus? Karena bisnis asuransi ini bisa memberikan lonjakan yang cepat. Ya kan? Kenapa lonjakan yang cepat? Karena di dalam bisnis gue sumber income-nya ada 3. Sumber income yang pertama itu adalah dari selling. Ya, namanya bisnis itu pasti harus ada transaksi yang dilakukan, baik itu secara produk atau secara jasa. Yang kedua, ya kan, namanya bisnis itu berarti kita ngomong tentang expanding, ya kan? Maka itu di sini juga ada business income. Dan yang ketiga, ya kan, gue yakin, lu, siapapun itu juga nggak mau bekerja seumur hidup, ya kan? Maka itu kita di sini ada yang namanya royalty. Ya, mungkin bahasa yang dikenal oleh kaum pebisnis adalah autopilot lah. Ya kan, ketika dia tidak lagi menukarkan waktunya dalam pekerjaan dia, tapi pekerjaan bisnisnya itu terus menghasilkan uang buat dia. Ya kan? Jadi yang gue mau bahas hari ini adalah bisnis gue yang bisa kasih lu 3 income ini. Income yang pertama, ya kan, kalau gue ngomong selling itu komponennya 2, bro. Ya kan? Menurut lu komponennya apa? Kalau selling? Produk yang dijual, ya kan? Profitnya berupa komisi, ya kan? Berupa komisi. Komisi di bisnis gua itu lu terima 2 tahun.
Lu terima 30% tahun pertama dan lu terima 20% tahun kedua. Ya kan? Kalau ada komisi biasanya pasti ada pairingannya, yaitu apa? Yaitu bonus. Ya kan? Bonus di bisnis gua lu terima dikasih 50% atas besarnya komisi lu di tahun pertama. Dan lu akan menerima bonus di tahun kedua juga sebesar 50% dari besarnya bonus lu di tahun kedua. Ya kan? Nah, setelah kita ngomong selling, ya kan, lu harus ngembangin bisnisnya. Ya kan, ketika kita ngomong bisnis, ada 2 jenjang bisnis yang lu harus lewatin dulu. Ya kan, yang satunya adalah sebagai associate, agency director, ya kan. Di sini lu akan mendapatkan penambahan income sebesar 100%. Dan sebagai agency director, ya kan, lu pinggirkan dulu apa itu AAD dan apa itu AD. Sebagai seorang AD, lu akan mendapatkan bisnis income sebesar 140%. Ya kan? Lumayan gede ya, Bro ya. Nah, kalau lu lihat dari penjelasan gua, menurut lu kalau lu ngejalanin bisnis ini, di posisi mana yang lu pengen capai? Pasti di AD. Ya kan? Karena disinilah lu mendapatkan profit terbesar. Ya kan, karena setiap orang yang lu ajak pasti lu sendiri itu mau jadi AD, ya kan? Gue yakin kalau lu ngajak orang lain, lu jelasin dengan benar, semua orang juga pasti mau AD. Ya kan? Nah, ketika lu jadi AD, lu akan mendapatkan royalti 55% dari setiap keuntungan cabang yang bisa lu buka. Jadi contohnya kalau misalkan gue sebagai seorang AD, ya kan, terus gue ngajak lu sebagai AD gue, maka gue akan mendapatkan 55% dari apa yang lu dapat. Ketika lu juga mau ngembangin bisnisnya, ya kan cerita kita pasti sama. Ya kan, lu juga mau ngembangin bisnisnya, maka gue juga tetap mendapatkan 55% dari cabang yang lu buka. Dan itu berlaku sampai 6 generasi ke bawah. Logika berpikirnya, Bro, kalau gue memulai bisnis ini, ya kan, gue buka 6. Ya kan, kalau gue buka 6 dari gue sendiri punya 6. Masing-masing 6 cuma kasih gue buka 1 cabang lagi, maka menjadi 12. Dari 12 masing-masing kasih gue 1 lagi, maka jadi 24. 24 masing-masing kasih 1 lagi, kita nggak usah ngomong muluk-muluk, 48. 48, 96, dan 192. Ya kan? Inilah potensi bisnis ke depannya. Ya kan? Kalau 192, kita ngomong omsetnya masing-masing 1 miliar. Berarti 192 dikali 1 miliar. Maka besarnya omset bisnis lu adalah 192 miliar. Berapa sih komisi yang income yang mereka cabang lu dapatkan? Gampang. Lu tinggal hitung 192 miliar. Tadi komisi penjualan berapa? 30% kan? Dikali 30%. Ini adalah apa yang mereka dapat. Apa yang lu dapat adalah lu kali lagi 55%. Inilah apa yang lu dapat. Sesimpel ini. Ya kan? Menurut lu kalau dengan profit sharing bisnis seperti ini, menurut lu menarik gak? Ya kan, gue kasih lu sebuah contoh apa yang lu harus lakukan. Di tahun pertama, ya kan, di tahun pertama lu sebagai agent, ya kan, yang lu perlu lakukan adalah lu sendiri jualan 300 juta. 300 juta itu sama dengan 27 juta premi. Ya, berarti lu cari 27 juta premi, bisa berupa kalau satu orang 1 juta, lu tinggal cari 27 orang. Ya, tapi berita baiknya kan kadang-kadang ketika lu prospek orang, yang masuk mungkin gak cuma 1 loh. Yang masuk bisa suami istri. Bisa suami istri, 2 anak. Suami istri kalau belum punya anak, ternyata papanya juga belum punya asuransi. Ya kan, hal-hal seperti itu bisa terjadi.
Jadi lu nggak prospek satu, closing satu. Ya kan? Nah, ketika lu melakukan penjualan 300 juta, ya kan kita tahu bisnis kita mau expand. Lu harus bangun tim. Lu mau 4 orang isinya, mau 5 orang, mau 6 orang, it's up to you. Ya kan? Kalau lu sendiri bisa 300 juta, harusnya mereka juga bisa 300 juta. Kan 300 juta ini keroyokan. Ya kan? Sehingga omset bisnis lu di tahun pertama adalah 600 juta. Dan income yang lu terima adalah 7,5 juta per bulan. Dari mana hitungannya? 300 juta dikali 30% dibagi 12. Inilah income lu di tahun pertama. Di tahun selanjutnya sebagai seorang associate agency director, ya kan, lu hanya perlu mengulang hal yang sama, yaitu lu pribadi 300, ya kan. Terus di tim lu ini kan pasti ketika dia melihat perubahan hidup lu, nggak mungkin dong mereka tidak mau seperti lu juga, bener nggak? Kan kalau kita ngomong bisnis ya harus tim lu ya harus bisa mau seperti lu juga gitu loh, ya kan. Anggap aja hanya 2 dari mereka yang mau mengikuti jejak lu seperti tahun lalu, ya kan. Jadi lu akan punya 2, ya kan, 2 orang yang kasih lu omset 600 juta. Dan lu tetap harus terus bangun tim, ya kan. Kenapa? Karena ingat, tujuannya kita pengen punya banyak cabang. Ya kan, tim lu juga tetap sama 300. Kalau lu lakukan seperti ini, income lu 49 juta per bulan. Padahal kalau gua tutup dua ini nih, sama nggak dengan tahun lalu? Sama, exactly sama. Tapi lu mendapatkan leverage dari cabang yang lu bangun sehingga omset lu 1,8 M. Menurut lu growth nggak? Bisnis 600 juta jadi 1,8 miliar. Growth. Padahal yang dilakukan adalah hal yang sama. Ya kan? Ini yang dilakukan orang-orang bisnis, bro. Ya kan? Mereka menggunakan waktunya orang, mereka menggunakan resource-nya orang. Ya, di tahun ketiga sebagai seorang agency director, ya kan? Lu tinggal melakukan hal yang sama. Orang yang ini kalau dia sudah mengikuti jejak lu, dia akan terus mengikuti jejak lu. Ya kan, sebagai seorang leader ya lu harus bisa memimpin tim lu dong, ya kan. Jadi ada dua orang yang kasih lu omset 1,8 miliar. Lu sendiri tetap 300 sih boleh lebih ya boleh lebih. Terus lu akan punya 2 orang lagi yang mau menjadi AAD. Dan mereka akan mensumbangsi 600 juta di sini. Dan lu juga bangun tim lagi di sini yang juga 300 juta. Ya, maka omset lu akan menjadi berapa? 18 itu 36. 36 ditambah 18. Berarti 5,4 M. Di sini income lu 100 juta per bulan. Ya, kalau lu mau grup lu besar, jangan kerja sendiri. Ya, kerja sendiri lu susah nyari angka ini. Ya, lu kerja bareng. Makanya itu kenapa di bisnis gua ada komunitasnya.